Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Kurniawati, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk-Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kelas tinggi 4, 5, dan 6. Yang pertama, silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, lokasi waktu, dan bahan belajar. Selanjutnya, prinsip pengembangan silabus. Yang pertama ilmiah, yang kedua relevan, yang ketiga sistematis, yang keempat fleksibel, yang kelima konsisten, yang keenam memadai, yang ketujuh aktual dan kontekstual, yang kedelapan menyeluruh. Selanjutnya, komponen pengembangan silabus. Yang pertama, standar kompetensi mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, hasil belajar. Yang keempat, indikator hasil belajar. Yang materi pokok. Yang keenam, kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, adanya penilaian. Yang kesembilan, sarana dan sumber belajar. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, penentuan penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Selanjutnya, yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pengertian RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Selanjutnya, tata cara penyusunan RPP, kurikulum 2013. Yang pertama, RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Yang ketiga, RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. RPP dibagi dalam 3 langkah besar. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, kegiatan penutup. Yang keempat, kegiatan guru mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman. Yang kelima, pemberian tes atau tugas. Selanjutnya, format RPP kurikulum 2013. Yang pertama, kompetensi inti atau KI. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Yang keenam, media, alat, dan sumber belajar. Yang ketujuh, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, penilaian. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang kedua, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang ketiga, RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik. Yang keempat, RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD. Yang ketiga, silabus dan RPP dalam kurikulum untuk kelas tinggi. Kurikulum menjadi acuan yang mengikuti perubahan dalam masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, kurikulum di dalamnya memuat visi, misi, strategi, dan tujuan satuan pendidikan. Selain itu, dimuat pula struktur dan muatan kurikulum, dan penjabarannya perlu melampirkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Muatan kurikulum untuk kelas rendah dan kelas tinggi tentu berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada keluasaan materi yang akan diberikan. Salah satu contoh pembahasan di kelas tinggi, materi berhitung sudah mengarah pada yang abstrak. Begitu pula dalam penyampaiannya. Esensi proses pembelajaran di kelas tinggi adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis
dan membelajarkan siswa tentang konsep dan generalisasi hingga penerapannya, berkaitan dengan materi serta cara penyampaiannya. Penyusunan silabus dan rencana pembelajaran juga diarahkan seperti itu. Silabus merupakan bagian dari kurikulum sebagai rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu. Langkah berikut setelah silabus disusun adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Setiap komponen RPP mempunyai arah pengembangan masing-masing yang merupakan satu kesatuan. Silabus dan RPP yang dijadikan pedoman oleh guru tentunya menyatu dengan prinsip penyampaian materi pembelajaran, yaitu dari konkret kemudian abstrak. Silabus dan RPP merupakan bagian dari kurikulum yang disusun oleh guru sebagai pedoman yang jelas dan struktur dalam pembelajaran. Yang keempat, kurikulum, silabus, dan RPP di kelas tinggi. Kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi, materi, pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian serta tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata dalam proses pembelajaran. Kurikulum merupakan suatu pedoman untuk seorang guru dalam pembuatan silabus dan RPP agar tujuan dari pembelajaran bisa tercapai di SD kelas tinggi atau 4, 5, 6. Suatu pembelajaran yang dilakukan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan studi tentang konsep dan generalisasi sampai dengan penerapannya. Mengaitkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, menderet. Mata pelajaran IPA dan IPS di kelas rendah ditiadakan namun dileburkan ke dalam mata pelajaran lain. Sedangkan pada kelas tinggi, mata pelajaran tersebut berdiri sendiri. Kompetensi inti atau KI 1 pada kelas tinggi selain menerima dan menjalankan siswa juga dituntut dapat menghargai ajaran agama yang dianutnya. Dalam KI 2 kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6, siswa dituntut untuk memiliki sikap cinta tanah air. Pada KI 3 kelas tinggi yaitu pada kelas 4, 5, dan 6, siswa dituntut untuk memahami pengetahuan, tak hanya melalui mengamati dan bertanya, tapi juga dengan mencoba berdasarkan rasa keingintahuan dirinya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.